Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Perspektif Global akan menyampaikan materi tentang globalisasi. Sebelum menyampaikan materi, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu Anggoro Joko dengan NIM 20200015109, Anggi Yuda Kusuma dengan NIM 20200015093, Kristina Stevenia Kotan dengan NIM 20200015118, Nur Hafizah dengan NIM 20200015343, dan terakhir Iqbal Mustafa dengan NIM 20200015344. Selanjutnya, materi pertama akan saya bacakan. Definisi globalisasi. Kata globalisasi diambil dari global yang maknanya universal. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam percobaan manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu sendiri. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Menurut para ahli, yaitu Malcolm Watters, seorang profesor sosiologi dan Universitas Tasmania, berpendapat globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Yang kedua, dari Selo Sumarjo, Bapak Sosiologi Indonesia, berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Faktor pendukung globalisasi. Berikut ini beberapa faktor pendukung globalisasi. Yang pertama, faktor perdagangan internasional dipicu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Faktor kedua ialah keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Faktor ketiga merupakan perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Faktor keempat dipicu karena kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu meningkatkan pasar baru untuk menjual produk. Faktor kelima dipicu karena perbedaan keadaan iklim, sumber daya manusia dan budaya. Dan terakhir, faktor keenam dipicu karena adanya kesamaan selera terhadap suatu barang antara negara satu dengan negara lainnya. Selanjutnya, faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. Yang ketiga, kemudahan migrasi. Yang keempat, merebaknya kerjasama antar negara. Yang kelima, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Dan terakhir, kebebasan pers atau media. Melanjutkan materi dari Mbak Anggi. Faktor penghambat globalisasi. Yang pertama, ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Masyarakat harus memiliki sikap yang percaya diri dalam memecahkan masalah sehari-hari. Sikap tergantung pada pemerintah merupakan cerminan sikap yang pesimis. Kondisi ini sangat menghambat bagi kemajuan masyarakat atau suatu bangsa. Yang kedua, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Terlambatnya ilmu pengetahuan dapat dilibatkan karena suatu masyarakat tersebut hidup dalam keterasingan dan dapat pula karena ditindas oleh masyarakat lain. Yang ketiga, yaitu sikap masyarakat yang tradisional. Adanya suatu sikap membanggakan dan mempertahankan tradisi-tradisi lama dari suatu masyarakat akan berpengaruh pada terjadinya proses perubahan. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Hal ini biasanya terjadi dalam suatu masyarakat yang kehidupannya terasing, yang membawa akibat suatu masyarakat tidak akan mengetahui terjadi perkembangan yang ada pada masyarakat yang lainnya. Yang kelima, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Anggapan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat yang pernah mengalami hal yang pahit dari suatu masyarakat yang lain. Yang keenam, sikap apatis dan tertutup. Sikap apatis atau tidak peduli pada sesuatu
tidak akan membawa kita pada kemajuan, tetapi hanya menjauhkan bangsa dari kemajuan yang terjadi di dunia. Yang ketujuh yaitu adat atau kebiasaan. Biasanya pola perilaku yang sudah menjadi adat bagi suatu masyarakat akan selalu dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Dan apabila pola perilaku yang sudah menjadi adat tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, maka akan sulit untuk merubahnya, karena masyarakat tersebut akan mempertahankan adat yang dianggapnya telah membawa sesuatu yang baik bagi pendahulu-pendahulunya. Yang kedelapan, daerah yang terpencil sehingga tidak ada sinyal yang bisa masuk. Yang kesembilan, adanya vested interest atau kepentingan yang sangat kuat dan tersembunyi. Yang kesepuluh yaitu rasa takut akan terjadinya kegoyahan jika terjadi perubahan dalam diri masyarakat Indonesia. Dampak globalisasi bagi kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan semuanya serba maju dan serba canggih. Tidak hanya teknologi, namun juga ilmu pengetahuan. Era globalisasi ini memaksa seluruh manusia untuk harus mengikuti perkembangan zaman, yang mana bila tidak mengikuti perkembangan zaman akan menjadi seseorang menjadi tidak tahu apa-apa dan bisa menjadikan terjerumus ke dalam kejahatan. Namun, dalam era globalisasi, ada namanya dampak positif dan ada juga dampak negatif. Di zaman globalisasi saat ini, banyak pengaruh yang mempengaruhi manusia. Adapun pengaruh yang positif dan ada juga pengaruh yang negatif. Menurut Nur Haida dan M. Aisyah Musa 2015, adapun dampak globalisasi bagi masyarakat Indonesia yaitu dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah A. Perubahan tata nilai dan sikap, B. Perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, C. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dampak positif globalisasi menurut bidangnya adalah A. Globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Semakin menguatnya supremisasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. 2. Regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Ya, materi selanjutnya akan saya bacakan. B. Globalisasi bidang sosial budaya. 1. Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa yang telah maju. 2. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. C. Globalisasi bidang ekonomi sektor perdagangan. 1. Liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komodit lain memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. 2. Arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. D. Globalisasi bidang ekonomi sektor produksi. 1. Adanya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Ya, dampak negatif pengaruh globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pola hidup konsumtif. B. Sikap individualistik. C. Gaya hidup kebarat-baratan. D. Kesenjangan sosial. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dampak negatif globalisasi menurut bidangnya. 1. Globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. A. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang.
karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. B. Perubahan dunia cepat, mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Sifat-sifat masyarakatnya adalah pragmatisme, hedonisme, primitif, dan konsumerisme. C. Semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu. 2. Globalisasi bidang sosial budaya. A. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. B. Semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup berikut ini. Individualisme, mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kesimpulan, globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi kadang membawa dampak positif dan kadang membawa dampak negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dampak positifnya dapat membawa bangsa Indonesia ke arah kemajuan suatu bangsa. Sedangkan dampak negatif dapat membawa pengaruh buruk terutama dalam kehidupan sosial budaya. Kita harus bersikap selektif dalam mengikuti perkembangan globalisasi. Ambillah sisi positif dari proses globalisasi. Baik, segitu saja yang kami presentasikan dari kelompok kami. Apabila dalam menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.